Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kembali tafsir ayat Al-Baqarah yang berbunyi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir sampai akhir ayat la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Pertama dikatakan al-khamru dari maddah kha, mim dan ra. Maksud al-khamru adalah as-satru, menutup. Perkataan yang sama dengan al-khamr bermakna as-satru adalah khimarul mar'ah, kerudung perempuan. Katakan khimar karena dia menutup kepala rambut perempuan, li'annahu yasturu ra'saha. Wa qawluhum lidhabai khamiri ummu amirin ay istatiri bahwasanya perkataan orang Arab juga terhadap dhaba. Dhaba itu anjing hutan atau hyena. Khamiri ummu amirin, penutupku adalah ummu amir, maksudnya adalah dhaba ummu amir ay yang menutupiku, khamiri begitu. Dan kemudian khomer dinamakan khomer karena dia menutup akal. Maka dia dari nama seperti ini, dari nama yang khomer berarti as-satru, berarti khomer bermaksud kullu ma askara min asiril inabi aw ma askara min asiril inab wa min ghairihi alal khilafi fi dzalik. Maka khomer adalah setiap minuman yang menutup akal, mau dia dari anggurkah minumannya atau dari tamerkah atau dari bahan-bahan yang lain. Yang jelas kalau dia menutup akal namanya khomer, sesuai dengan khilaf yang nanti kita bahas. Adapun maisir ala wazn maf'il, maisir dari perkataan orang Arab yassartu syai'ai jazzatuhu. Jika dikatakan yassartu maksudnya adalah aku memotong-motongnya dengan menjadi bagian-bagian. Yassartu ai jazzatuhu. Kadang-kadang juga maisir yutlaq alal juzur. Maisir kadang-kadang dikatakan untuk mengatakan juzur. Juzur itu adalah maksudnya anggota badan daripada hewan-hewan. Anggota badan dari hewan, dari kakinya, kepalanya, buntut, segala macam itu namanya juzur. Makanya kadang-kadang mahal yang menjual bagian-bagian hewan adalah jazzaroh, namanya kan gazzaroh. Orangnya namanya gazzar gitu. Li'annahu mawdi'ut tajzi'ah. Karena kenapa juzur dikatakan maisir? Karena maisir tadi dari makna yassartu ay jazzatu asyai'a. Karena juzur bermakna, kenapa juzur diitlak maisir? Karena maisir bermakna tajzi'ah, dan juzur yaitu anggota badan daripada hewan adalah tempat di mana dipotong-potongnya bagian-bagian, maudhi'u at-tajzi'ah. Orang yang memotong dikatakan jazir, ya, jazir ya. Kadang-kadang jazir juga dikatakan yasir karena memotong bagian-bagian yasir. Dan juga dikatakan itlak lain, dan ini sampai nanti pada akhirnya kita paham kenapa maisir itu dikatakan perjudian. Contoh lain adalah kadang-kadang orang Arab ngomong setiap orang yang suka memukul kidah. Kidah itu adalah sahmul khimar atau dia bentuknya bulat. Susah anak jelaskan wakinya dengan deskripsi kata-kata, dia harus lihat gambar gitu kan. Gambarnya pun jarang di Google. Yang jelas kidah itu dia mainan alat ya kan yang suka dipakai orang Arab, diputer-puter ya kan, atas khor itu diputer-puter ya kan, sampailah akhirnya dapat sahmun yang sahmun yang untung. Maksudnya dapat bagian yang untung, pada akhirnya dia dikatakan menang dalam perjudian ini. Pokoknya kidah itu perjudian orang Arab. Nah, orang yang suka main kidah dikatakan, orang yang sedang bermain kidah dikatakan humma ya'saruna. Mereka sedang bermain kidah, ya'sarun ya gitu. Maddahnya sama ya kan, maisir, ya'sarun. Li'annahum aidan jaziruna idza kanu. Nah, karena mereka berjudi demi mendapatkan anggota-anggota badan hewan tadi, maka dikatakan ya'sarun begitu. Nah, terus di sini ada penjelasan lain, nar juga artinya kadang-kadang itlaknya juga maisir. Nar itu anak pahamnya nar itu adalah seperti dadu begitu, karena orang ketika main dadu kan ya yadribu alaiha bifassaini. Dadu orang Arab dulu dia cuma ada dua sisi yang menguntungkan ya kan, 1, 2 fassaini. Maka ini juga dikatakan maisir atau perjudian. Kadang-kadang itlaknya kadang-kadang maisir juga begitu. Nah, al ismu fihi ma ismun kabiru manafi'u linnas. Al ismu artinya adalah adzanbu, dosa. Orang qad athima bil kasri isman wa ma'saman. Orang yang berdosa kadang-kadang namanya isim fa'ilnya bisa athimun, athimun wa athumun, bisa 3 isim fa'ilnya. Oke, jelas. Kemudian langsung kita membahas apa manfaat maisir dan apa manfaat khomer. Fihima manafi'u
Ya, qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Apa manfaat dari khamr dan maisir? Dikatakan manfaat khamr adalah ittijar biha. Manfaat khamr adalah agar diperdagangkan. Yang mana dari dagang dapat hasil, dapat untung, ya kan? Wa ma yasiluna ilaihi minal ladzat, dan juga tujuan-tujuan kenapa didagangkan barang tersebut, yaitu khamr tadi. Tujuannya untuk lazat, untuk mendapatkan kelezatan, nishwah, ya kan, kebahagiaan. Wabastu jadil bakhil, orang-orang yang pelit jadi suka berbagi karena khamr, ya kan, dan seterusnya. Itu manafi daripada khamr di zaman jahiliyah. Adapun manafi daripada maisir atau perjudian adalah apa yang mereka dapatkan dari bagian-bagian hewan, karena mereka suka bermain qimar. Taruhannya adalah anggota-anggota badan daripada hewan. Kamu dapat paha, aku dapat ini, segala macam begitu. Itu untungnya atau manfaat daripada judi. Maksud Al-Qur'an demikian. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, dosa daripada judi dan khamr lebih banyak daripada manfaatnya. Dikatakan itu jelas, tidak perlu ditafsir lagi. Adapun khilaf antara ulama di sini di ayat ini adalah khilaf sababun nuzulnya. Apa sebab turunnya ayat ini? Ya, pertama dikatakan sebab turunnya ayat ini adalah gara-gara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu itu diriwayatkan dari At-Tirmizi bahwasanya Umar radhiyallahu anhu berdoa, ya, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syifaan. Wahai Allah, jelaskanlah kami dalam perkara khamr ini penjelasan yang menyelesaikan masalah, begitu kan? Syifaan. Nah, kemudian datanglah setelah Umar berdoa seperti ini, datanglah dan turunlah ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Nah, begitu. Datanglah ayat tadi. Adapun ayat kemudian Umar berdoa kembali dengan doa yang sama, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syifaan. Kemudian barulah turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara dalam surat An-Nisa. Doa lagi Umar dengan doa yang sama, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syifaan. Kemudian barulah turun ayat barulah turun ayat di surat Maidah, innama yuridus syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Ya, sampailah ayat tersebut ditutup dengan lafaz fahal antum muntahun. Barulah Umar merasa jelas dengan perkara khamr ini, dan Umar mengomentari intahaina ya rabbana, intahaina ya rabbana, kami selesai wahai Tuhan kami, ya, selesai, kami udah kapok minum khamr. Itu sabab nuzul pertama. Spekulasi sabab nuzul yang pertama. Adapun spekulasi kedua, ihtimal kedua dari sabab nuzul ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir adalah bagaimana ada orang muslim, ya kan? Dulu kan khamr enggak diharamkan, cuman boleh diminum asal enggak dekat-dekat sholat. Maka dulu muslimun minum khamr di zaman Arab, ya, di zaman Rasul hidup, ya kan, orang-orang Arab minum khamr dan mereka muslim. Sampailah ada kejadian di mana ada dua laki-laki, ya kan, sebelum ayat yang mengatakan khamr harus diminum sebelum sholat, jauh-jauh sebelum sholat, sebelum ada ayat ini, datanglah kejadian ini, yaitu kejadian di mana ada dua laki-laki yang masuk masjid, ya. Kemudian mereka yahjuruni kalaman la yadri aufa ma huwa. Mereka pada akhirnya ngomong lantur. Pada akhirnya setelah kejadian ini Allah baru menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Barulah Allah turunkan ayat janganlah kalian minum khamr saat dekat-dekat salat, begitu. Tapi masih boleh. Fasyaribaha man syaribaha minhum wa ja'alu yattaqunaha an 'inda as-shalah hatta syaribaha fi ma za'ama Abul Qamusi fa ja'ala yanuhu ala qatla badrin bi abyatin minha. Nah, sampailah kemudian, ya, setelah Allah melarang minum khamr di saat dekat-dekat salat, tapi boleh saat jauh-jauh sebelum jauh-jauh salat, ya kan, sampailah ada kejadian kedua, yaitu ada sahabat, ya kan, sebagaimana yang diklaim oleh Abul Qamus, ada sahabat yang sampai yanuhu, maksudnya yanuhu itu menangis histeris, ya kan, menangisi orang-orang yang meninggal saat di perang Badar dengan bait-bait, kan, baitnya bisa dibaca di sini. Sampailah kemudian kabar tersebut, dia ulang-ulang bait ini kayak orang gila dan bikin keributan dan bikin kericuhan. Sampailah kabar itu datang ke Rasul, dan Rasul sampai datang menyeret
yajuru ridaahu, menyeret-nyeret apa namanya selendang beliau karena ketakutan dan juga karena panik begitu. Sampailah Rasul ya kan bersabda a'udzubillahi min ghadabillahi wa rasulihi dan seterusnya. Rasul memberitahu dan menasehati orang ini setelah dia selesai dari mabuknya. Gak lama setelah itu barulah turun ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitani fajtanibuhu fahal antum muntahun, ya kan. Barulah Umar berkomentar intahaina. Ini sabab nuzul ayat yas'alunaka 'anil khamri versi atau spekulasi kedua, versi keduanya. Ya, jadi pertama semua karena doa Umar, kedua Umar berperan di akhir saja, di akhir nuzul ayat yang tahap tentang pengharaman khamr saja dengan mengkomentari intahaina. Tapi sebenarnya sabab nuzulnya adalah karena ada orang karena adanya tahap-tahap pengharaman khamr, dan ini yang pertama, dan juga diselingi dengan hadisah ataupun kejadian-kejadian yang dibilang tadi begitu. Itu sabab nuzul kedua, spekulasi sabab nuzul yang kedua. Kemudian ada masalah lain, zahaba ba'dul ulama ila anna ayat al-Baqarah la taqtadi at-tahrim. Ya, beberapa ulama mengatakan bahwasanya ayat Al-Baqarah yang ini belum tentu ya kan mengatakan kalau khamr itu haram begitu. Dengan beristidlal bahwasanya riwayat yang mereka nukilkan menjelaskan bahwasanya beberapa sahabat tetap meminum khamr setelah ayat ini turun, setelah ayat rijzum min amali syaitani fajtanibuhu, kayak gitu, ayat Baqarah yang tadi. Oke. Enggak mengharamkan khamr begitu. Beberapa golongan yang lain mengatakan innaha taqtadi tahrim begitu, jelas. Nah, kemudian ada khilaf di sini tentang apa itu yang disebut khamr. Khamr itu dia itlaq ala apa? Khamr itu yang dikatakan khamr itu apa sih sebenarnya? Sehingga kita paham ketika Allah melarang minum khamr rijzum min amali syaitan, itu sebenarnya Allah tuh melarang apa gitu kan? Khamr itu apa? Kita bahas di rekaman selanjutnya.